Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Amazing, nothing missing, nothing broken. Kembali dalam Miracle Message buat hari ini. Saya ingin sampaikan sebuah pesan firman Tuhan bahwa kasih karunia buat saya, kasih karunia buat Anda, dan kasih karunia Tuhan untuk kita semuanya. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa saudara merasa tidak cukup baik, terlalu lemah? Bahkan saudara berpikir kasih karunia mungkin untuk orang-orang yang lebih rohani. Bahkan saudara berpikir terlalu kotor, terlalu tidak layak. Karena saudara merasa saudara kurang cukup baik. Tetapi hari ini saya menyampaikan buat saudara kasih karunia untuk saya, untuk saudara, dan kita semua. Saudara kasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, kasih karunia itu cukup bagi kita semuanya. Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa. Ada pergumulan yang dihadapi. Dia berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya itu diambil, diangkat. Tetapi Tuhan tidak mengambil. Justru Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya saudara, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tuhan tidak selalu berjanji akan selalu mengangkat masalah kita. Tetapi dia pasti dan dia berjanji untuk menjamin bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk menopang, menolong kita melewati semuanya itu. Kasih karunia bukan janji hidup tanpa masalah, tetapi janji penyertaan dan pertolongan Tuhan di tengah masalah. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Dan yang kedua Bapak Ibu, kasih karunia bekerja justru saat kita lemah. Yesus berkata, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dunia berkata, kalau kamu kuat, baru kamu bisa dipakai Tuhan. Kalau kamu rohani, baru kamu ditolong Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, ketika kamu lemah, justru aku akan menguatkan engkau. Ketika engkau lemah, aku menolong dan mengokohkan engkau. Kasih karunia bukan bicara tentang kita, kemampuan kita, usaha kita, tetapi tentang kemampuan dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Yang sepakat katakan amin. Katakan haleluya. Bukan siapa kita, tetapi siapa Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah pribadi atau personal. Ini bukan teori, ini bukan hanya sekedar doktrin kosong, tapi ini sebuah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Hari ini, jangan hanya percaya bahwa Tuhan itu baik, tetapi percaya bahwa Tuhan itu baik, sangat baik kepada saya dan kepada saudara. Bukan cuma Yesus mati untuk dunia, tetapi Yesus mati menebus dosa kita untuk saya dan saudara. Jadi saudara, apapun kondisi saudara hari ini, engkau yang merasa lemah, engkau yang merasa gagal, engkau yang bergumul, dan engkau yang hari ini merasa jatuh, hancur, jangan lari daripada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, aku tidak kuat, tetapi kasih karuniamu cukup untuk menguatkan hidupku. Kasih karuniamu sanggup untuk menolong hidupku. Kasih karunia bukan hanya untuk orang lain. Kasih karunia itu untuk saya dan saudara. Saudara harus berkata, hari ini kasih karunia Tuhan tersedia untuk saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. God bless you all.